Halo semuanya, apa kabar hari ini? Baik lah ya. Terkhususnya aku mau nanyain juga nih kabar para jombloan dan jombloati di luar sana. Gimana kabarnya hari ini? Masih kuat nggak? Mudah-mudahan masih kuat lah ya. Dan ini juga bentuk motivasi bagi diri aku sendiri sih, karena aku juga jomblo ya. Dan juga sekarang aku ngerekordnya sekitar jam 2 malam. Kenapa aku ngerekordnya jam 2 malam? Karena karena aku kan tinggal di asrama nih. Aku kan seorang mahasiswa di salah satu universitas di Sumatera Barat. Jadi di sini ada asramanya dan aku tinggal di asrama. Dan di asrama itu banyak juga mahasiswa-mahasiswa lain gitu kan. Nah, kalau aku ngerekordnya siang ataupun malam di bawah jam 12 malam, podcastku bakal keganggu banget dari suara-suara orang yang lagi sleep call malam-malam sama pacarnya yang romantisan yang bikin aku ngiri ya Allah. Dan juga keganggu sama musik-musik ngebeat kenceng dari kamar sebelah. Ya biasalah ya, jadi aku pilih waktu malam-malam kayak gini yang orang udah pada tidur, baru aku bisa nge-podcast. Dan ya, kebiasaan begadangku mulai aktif kembali ya bun. Ya seperti itulah. Dan by the way, selamat datang di podcast Jeritan Sad Boy. Prok. Terima kasih untuk kalian yang masih mau dengerin podcast aku gitu, yang masih mau dengerin sambatan aku. Aku ucapin terima kasih banget untuk kalian semua. Mari kita menggabut bersama-sama ya. Nah, di podcast kali ini aku ingin ngebahas tentang love language atau bahasa cinta. Love language ini sering banget ya muncul di FYP aku tentang pembahasannya. Walaupun kita yang jomblo ini, kenapa lah FYP TikTok kita tuh harus banyak banget yang keluar konten-konten tentang percintaan. Suka ngenes kadang, tapi mau gimana lagi lah ya. Karena kita mau ngebahas cinta, mari kita bahas love language dan belajar sama-sama. Aku nemu sebuah artikel yang ngejelasin tentang love language. Nah, di artikel ini tuh dijelasin kalau di dalam bahasa cinta atau love language itu ada 5 bahasanya. Yang pertama itu ada word affirmation, bahasa Inggris ya. Kemudian yang kedua itu ada quality time. Yang ketiga ada receiving gifts. Yang keempat ada acts of service. Dan yang terakhir itu ada physical touch. Nanti kita bahas satu-satu ya. Tapi yang pertama kali kita harus bahas itu arti bahasa cinta itu dulu apa, ya kan? Sebelum kita meneliti atau mempelajari lebih jauh gitu ya kan. Nah, intinya di artikel ini dibilang bahwa love language atau bahasa cinta itu adalah cara bagi seseorang untuk mengekspresikan rasa cintanya ke orang lain. Seperti itu teman-teman. Nah, hal ini nih gak melulu tentang hubungan romantis kalian sama pacar kalian. Bisa ke orang tua kalian, ke ayah kalian, ke ibu kalian, ke saudara kalian, ke teman-teman kalian, ataupun ke mantan kalian. Enggak lah ya. Nah, itu makanya penting bagi kita untuk paham bahasa cinta orang lain ataupun bahasa cinta diri kita sendiri. Nah, sebelum kita mengetahui bahasa cinta orang lain, tentunya kita harus tahu dulu apa bahasa cinta diri kita sendiri. Sama halnya dengan sebelum kita mencintai orang, kita harus cinta dulu sama diri kita sendiri gitu. Karena ya kalau kita cinta sama orang lain tapi kita nggak cinta sama diri kita sendiri, hubungannya mungkin kemungkinan besar hubungannya pasti bakal toksik gitu. Bakal toksik gitu. Nah, setelah kalian mengenali love language diri kalian sendiri, mungkin banyak pikiran kalian tuh kan di benak kalian. Buat apa sih kita mempelajari love language ini? Kayaknya tanpa bahasa love language ini, bahasa cinta ini, hubungan aku sama si dia adem ayem aja. Ya enggak boy. Ya mana tahu kan, dalam dia berhubungan sama kamu tuh sebenarnya dia pura-pura seneng biar gak nyakitin kamu gitu. Kita ya emang gak boleh suzon sih, tapi ya kita tetap pasti punya rasa kecemasan seperti itu kan. Nah, makanya kita harus
setidaknya kita tahu saja tentang bahasa cinta ini. Nah, yang pertama itu ada words affirmation. Ini contohnya kayak ketika kalian itu dipuji sama orang lain ataupun sama pasangan kalian. Contohnya kayak pasangan kalian bilang, aku sayang banget deh sama kamu, aku gak bisa kehilangan kamu, kayak gitu. Dan kamu ngerasa kayak, waduh seneng banget gitu kan. Kayak kamu ngerasa perasaan kamu berbunga-bunga gitu, kayak kalian berasa di surga. Berarti love language kalian itu adalah words of affirmation. Cinta tuh dengan kata-kata gitu. Ketika pasangan kalian memuji kalian, kalian merasa senang kayak gitu. Dan hubungan kalian tuh menjadi sehat jika pasangan kalian tuh ngerti kalau kalian punya love language word affirmation atau senang dipuji lah, intinya seperti itu. Dan kalian juga misalnya kalau pasangan kalian punya love language seperti itu, kalian harus rutin dan rajin memuji dia setidaknya 3 kali sehari seperti minum obat. Nah, yang kedua itu ada quality time. Pasti teman-teman sering dengar ya tentang kata-kata quality time ini, sering muncul lah di mana-mana. Kayak me time, quality time gitu. Kayak waktu yang berkualitas. Nah, jika kalian atau pasangan kalian punya bahasa cinta ini, berarti jika kalian selalu dekat sama pasangan kalian, kemana-mana berdua, mau ngapain berdua, ke WC berdua, enggak deng, pokoknya kemana aja deh, mau berangkat kampus langsung berdua, dan kalian ngerasa senang ngelakuin hal ini, berarti love language kalian itu adalah quality time. Nah, jika pasangan kalian punya love language seperti ini, usahakan kalian memberikan waktu 24 jam, waktu yang banyak untuk pasangan kalian demi membahagiakan si buah hati, demi membahagiakan pasangan kalian, guys. Itu penting, karena orang kan beda-beda gitu bahasa cintanya, dan kita nggak boleh menjudge seorang kayak apa sih bucin banget, kemana-mana harus berdua, kesini harus berdua, ke situ harus berdua. Ya kan, kalian pacaran ataupun kalian menjalin hubungan itu kan untuk membahagiakan satu sama lain kan. Jadi kalau apa yang kalian mau dan apa yang pasangan mau sebisanya, atau kalian tuh berusaha untuk bisa memenuhi itu. Ibaratnya loyalitas aja lah, ya kan. Aku kalau punya pasangan aku juga bucin lah, betul. Karena kalau betul-betul sayang ya bucin kayak gitu. Tapi yang nggak sampai yang toksik banget gitu. Disuruh apa aja mau, disuruh makan ini mau, disuruh terjun ke jurang mau, ya itu berarti bodoh kalian. Berarti pasangan kalian yang ada salah di otaknya gitu. Ya pinter-pinter aja deh. Kalau quality time-nya masih dalam batas wajar dan kalian bisa untuk menyanggupinya, ya apa salahnya ya kan? Kan kita dapat pahala juga membahagiakan orang lain seperti itu. Nah, yang ketiga itu ada receiving gifts. Itu tuh kayak berhubungan kalian menerima dan memberikan kado. Nah, di sini nih bukan melulu tentang kado-kado yang mahal, yang branded, yang barang-barang jutaan rupiah atau puluhan jutaan rupiah, tas-tas branded, enggak. Jika kalian atau pasangan kalian punya love language ini, kayak kalian ngasih apa deh ya, ngasih jajan yang simple kayak gitu, tapi kalian itu punya makna di balik itu tuh, di balik pemberian itu tuh, pasti doi kalian yang punya love language ini ngerasa seneng banget, ngerasa dihargai banget gitu, sebisanya kan. Tapi kalau kalian kiri banget, makan aja susah, ya mikir-mikir juga lah ya. Minta toleransi juga deh sama pasangan kalian gitu. Minta maaf gitu. Yang aku ini hari ini belum makan loh, jadi aku gak bisa yang ngasih kamu jajan hari ini, gak apa-apa gitu. Kita kan hidup tuh harus realistis. Kalau ada ya ada, bilang ada. Kalau gak ada ya bilang gak ada. Jangan apa-apa tuh dipaksakan gitu guys, gak baik. Semua hal yang dipaksakan itu kan gak baik. Kemudian yang keempat ada acts of service. Jadi ini adalah love language yang berkalimatkan talk less do more, bicara sedikit tapi aksinya yang banyak. Ini berbanding terbalik dengan words of affirmation. Kalau words of affirmation kan bahasa cintanya harus dengan pujian-pujian, dengan omong-omongan yang manis. Kalau yang act of service ini enggak. Kalian tuh kayak ngasih sikap-sikap yang terbukti gitu. Kalau kalian janji apa ke pasangan kalian dan
kalau kalian gak nepatin, itu pasangan kalian bakal kecewa banget sama kalian kayak gitu. Intinya tuh kalian gak banyak janji lah, tapi banyak aksi kayak gitu. Gak banyak omong, gak perlu omongan banyak lah, orangnya simple kayak gitu. Tapi kalau kita punya pasangan kayak gini, rasanya flat juga ya. Kayak gak ada benih-benih cinta atau bumbu cinta yang terasa di hubungan kalau gak dipuji-puji atau gimana gitu kan. Kayak anak-anak alay gitu. Tapi ya orang beda-beda ya kan, kita harus menghargai setiap perasaan orang ataupun pendapat orang masing-masing. Kemudian yang terakhir ada physical touch. Touch ini artinya sentuh. Pikiran kalian jangan negatif. Ini sentuhnya ini bukan kayak pacaran anak-anak yang kumpul kebo yang zaman sekarang, yang anak milenial yang sukanya semak-semak mau ngapain gitu kan. Nah, enggak. Physical touch ini nih lebih ke perasaan yang kayak misalnya nih ya, misalnya aja langsung contohnya, bingung kalau mau jelasin. Kayak misalnya kamu deketan aja, duduk sebelahan sama pasangan kamu, terus hati kamu tuh udah ngerasa kayak berbunga-bunga banget gitu ya kan. Berarti kamu punya love language yang physical touch. Terus kalau tiba-tiba nih di atas motor gitu, lagi boncengan, terus tiba-tiba cowok kamu tuh megang tangan kamu dan kamu ngerasa berbunga-bunga, berarti kamu merasakan cinta itu dengan sentuhan yang tulus dan kamu bisa ngerasain hal itu. Tapi ya kurangilah ya maksiat ya, dunia udah tua gitu. Astagfirullahaladzim, kok malah ceramah. Tapi ya sebisanya tuh pacaran tuh yang normal-normalnya orang aja lah, yang gak terlalu berlebihan, gak apa namanya tuh kalau bahasanya buffalo meat, gak kumpul kebo gitu, enggak. Ya jangan kayak gitulah ya, kita yang lurus-lurus aja lah pacarannya. Nah, gimana sih kalau cara untuk mengetahui love language pasangan kalian? Yang pertama, kalian tuh harus kenal dulu sama pasangan kalian. Karena kenal itu penting loh ya. Aku tuh ngerasain juga. Jadi aku tuh pernah pacaran sama orang yang ibaratnya tuh waktu awal kenal tuh tiba-tiba aku suka aja gitu, tapi aku gak kenal sama sifat aslinya. Dan semakin berjalannya waktu, aku dapet, si cewek itu dapet. Tapi ya selama berhubungan ya terasa flat aja karena nggak kenal satu sama lain, dan juga kurang efisien atau kurang efektif kalau kita ngenali pasangan itu waktu udah pacaran tuh. Kayaknya kalau menurut aku nih ya, kayaknya kurang efisien aja karena pengalaman aku lah ya. Jadi kita tuh banyak salah pahamnya dalam hubungan. Kita maksudnya A tapi dia ngertinya B kayak gitu, kayak banyak yang nggak nyambungnya lah gitu. Nah, ketika aku ngerasa perasaan yang down dalam hidup ini, dia nggak bisa ada dalam hidup aku gitu, karena dia nggak ngerti posisi hidup aku, nggak kenal hidup aku gitu. Kalau kalian punya love language seperti pasangan kalian harus kenal dulu ya. Kemudian pelajari dan diskusikan sama pasangan kalian. Nah ini nih pentingnya dalam hubungan tuh kan diskusi gitu kan. Pasangan kamu maunya apa gitu, pasangan kamu senangnya apa, kamu tanya-tanyain aja gitu. Dan juga kamu juga melihat dari jauh juga, memandang, mengamati gimana baiknya kalian bersikap ke pasangan kalian menurut bahasa cinta yang ada di 5 bentuk atau tipe love language yang ada di artikel ini kayak gitu. Intinya tuh hubungan mau langgeng atau enggak ya tergantung kalian dan pasangan kalian. Gimana nyamannya kalian berhubungan, gimana baiknya ya. Sekali lagi, diskusi itu yalah yang paling penting. Jangan sampai ada salah paham di antara kita ya. Oke deh, mungkin itu aja lah ya podcast aku yang kedua ini. Mohon maaf mungkin kalau penyampaian dari materi aku atau materi kok kayak belajar aja ya. Enggak, penyampaian kayak pelajaran kita ini kan belajar sama-sama ya. Ada yang kurang, ada yang mungkin ada yang salah. Aku mohon maaf banget karena aku juga mempelajari ini dari artikel gitu yang ada di Mbah Google gitu ya kan. Intinya kita sama-sama belajar aja. Oke, terima kasih banget untuk yang masih mau denger podcast aku, yang masih mau menggabut bersama Jeritan Sad Boy. Terima kasih banyak. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang mau dengerin Jeritan Sad Boy, mampir ke Spotify-nya. Jangan lupa follow akun Spotify-nya di Jeritan Sad Boy. Dan juga Jeritan Sad Boy punya channel YouTube namanya Jeritan Sad Boy juga. Udah upload satu video yang kemarin, yang pertama, yang introducing gitu, yang pengenalan, yang gabut gak jelas gitu. Kalau bisa di subscribe lah ya, untuk kata-kata para youtuber yang biasanya itu biar kami semangat untuk kontennya gitu.
Enggak, pokoknya ya subscribe aja lah, biar menarik aja ngelihat subscribernya banyak, kan asik juga gitu ya kan. Ya itu aja lah untuk hari ini ya. Terima kasih banyak sekali lagi untuk teman semuanya. Jangan lupa untuk dengerin lagi untuk podcast selanjutnya, podcast ketiga, keempat, ataupun kepuluhan lainnya nanti. Tungguin aja lah ya. See you in the next time. Saya Bagus Haryadi. Bye-bye.